lagi dengan kami kelompok 3 bersama saya Dr. Solehah binti Hana Nimatul Rahmah di Indivia Unitasari. Kami akan membahas makalah yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan mad'u. Nah, sebelum kita menginjak ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari dai dan mad'u. Dai adalah orang yang mengajak atau orang yang menyampaikan pesan yang baik atau disebut dengan pendakwah. Kemudian secara istilah dai adalah orang yang menyampaikan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan ketentuan dengan berdasarkan ketentuan syariat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dai adalah subjek dari dakwah. Nah, untuk objek dakwahnya yaitu adalah mad'u. Mad'u adalah pihak yang menerima pesan, yaitu berasal dari orang yang Islam maupun non-Islam, baik secara individu maupun non-individu. Dengan kata lain, mad'u adalah manusia secara keseluruhan yang menerima ajakan dari dai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dai. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor situasional, dan yang kedua adalah faktor personal. Faktor situasional. Cara menyebut orang. Penyebutan dai dari masyarakat kepada seseorang dikarenakan persepsi masyarakat terhadap orang tersebut positif. Dia dianggap sebagai orang yang agamis, berakhlak baik, dan sering memberi nasihat. Faktor jarak. Jarak keakraban, jarak sosial, jarak dekat maupun jarak jauh mempengaruhi persepsi interpersonal. Misalnya, dekat dengan presiden dipersepsi sebagai orang penting, dekat dengan dai dipersepsi sebagai orang soleh ataupun orang alim. Selanjutnya adalah petunjuk wajah. Wajah adalah cerminan jiwa. Oleh karena itu, sifat-sifat orang terkadang dapat diketahui melalui petunjuk wajah. Ilmu tentang ini disebut dengan frenologi. Oleh karena itu, tak jarang orang keliru mempersepsi orang lain melalui wajah, baik karena tidak memiliki pengetahuan tentang itu atau karena tertipu oleh wajah manis hati serigala. Selanjutnya adalah penampilan. Dalam berpenampilan, pakaian yang sopan, praktis, dan pantas mendorong rasa simpati seseorang kepada orang lain, bahkan pakaian pun berdampak pada kewibawaan seseorang. Bagi seorang dai, masalah pakaian harus mendapat perhatian yang serius, sebab pakaian yang digunakan menunjukkan kepribadiannya. Adapun yang dimaksudkan pakaian yang necis dan pantas adalah pakaian yang sesuai dengan tempat, suasana, dan keadaan tubuh. Bukan berarti pakaian yang serba baik, baru, ataupun mahal. Yang selanjutnya adalah faktor personal. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor pengalaman dan faktor konsep diri. Faktor pengalaman. Dai dalam menyampaikan tausiah dakwah Islam harus memiliki intelektual agama yang kuat berdasarkan dari perkembangan zaman. Pada saat ini, yang berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, yang terkadang masyarakat lebih pandai dalam segi ilmu pengetahuan dibandingkan ilmu agama. Dai yang telah dimanajemen oleh lembaga dakwah dalam kematangan bertausiah, intelektual keagamaan, dan pengalaman keagamaan yang efisien, sehingga diperlukan konsep manajemen profesional terhadap dai sehingga menjadi dai yang berkualitas. Yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri dapat bersifat fisik, psikologis, maupun sosial. Konsep diri sangat besar pengaruhnya dalam komunikasi orang yang merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah. Maka, ia akan bisa. Sedang orang yang merasa bodoh pada akhirnya akan merasa bodoh beneran. Seorang dai yang merasa kecil di hadapan jamaahnya, maka ia benar-benar akan menjadi kecil secara sosial. Sedangkan jika dia merasa bahwa orang lain tidak ada bedanya dengan dirinya dan yakin bahwa apa yang orang lain bisa pasti bisa ia kerjakan, maka pada akhirnya ia memang bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, saya Indivia Unitasari akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mad'u. Sebagai objek atau sasaran dakwah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku mad'u atau objek dakwah. Di antaranya yang pertama adalah faktor personal atau kebutuhan
kebutuhan biologis yang dapat mempengaruhi perilaku mad'u atau objek dakwah, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan istirahat, dan seterusnya. Karena bersifat mendasar, maka dai harus memastikan bahwa mad'u atau objek dakwahnya itu sudah terpenuhi atau sedang tidak terganggu kebutuhan biologisnya. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan. Hal tersebut didukung oleh pandangan humanistik yang menyatakan bahwa kebutuhan paling atas, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, itu tidak akan dapat terpenuhi jika kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Faktor yang kedua adalah faktor sosio-psikologis. Faktor ini merupakan karakteristik yang berasal dari proses sosial. Karakteristik tersebut kemudian yang mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor sosio-psikologis ini kemudian terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman seseorang terhadap suatu objek. Karena mad'u atau objek dakwah ini memiliki kapasitas intelektual yang berbeda, maka dai harus memiliki pemahaman terkait kemampuan intelektual tersebut, sehingga baik teknis maupun metode dakwah nantinya itu bisa efektif. Yang kedua adalah komponen afektif, berkaitan dengan emosi dan sikap seseorang. Emosi juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang, sehingga dai harus memahami emosi mad'u atau objek dakwah agar dakwahnya menjadi efektif. Yang ketiga adalah komponen konatif, berkaitan dengan kemauan dan kehendak. Dalam hal ini, dai harus membangun sikap yang positif dengan mad'u atau objek dakwahnya, sehingga nantinya dapat mad'u itu mau menerima pesan, kemudian memiliki kemauan untuk menjalankan pesan dakwah yang disampaikan oleh dai. Faktor yang ketiga adalah faktor situasional atau lingkungan, yang terdiri dari yang pertama aspek objektif dari lingkungan, yaitu terdiri dari struktur kelompok, sistem peranan, kemudian struktur organisasi, kemudian karakteristik populasi. Karakteristik populasi misalnya usia dan kecerdasan. Perilaku antara anak, orang tua, remaja, dewasa tentu akan berbeda. Yang kedua adalah lingkungan psikososial. Persepsi kita tentang lingkungan, apakah lingkungan itu menyenangkan atau tidak, memuaskan atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Tujuan utama dakwah adalah perubahan perilaku dari mad'u atau objek dakwah, sehingga dai salah satunya harus paham faktor yang mempengaruhi perilaku mad'u atau objek dakwah. Selain itu, dakwah juga diarahkan pada perubahan apa yang dipahami dan pola perilaku, sehingga agar dakwah efektif dan berhasil, dai harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang mad'u atau objek dakwahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.